Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pirna Sevina. Saya mahasiswi Universitas Sriwijaya dengan NIM 01020282327015, Fakultas Ekonomi, jurusan Diploma 3 Sekretariatan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Yuliani SEMM dan Ibu Heni Oktapiani SEMM. Oke, materi yang pertama itu ruang lingkup lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah entitas yang menyediakan layanan finansial, mengelola dan mendistribusikan dana. Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank, itu yang pertama ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau mendasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua itu bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga itu ada bank syariah. Prinsip syariah ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Yang keempat itu ada bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi. Dan selanjutnya itu ada bank pemerintah. Bank pemerintah ini itu akte pendirian maupun modal dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Dan yang keenam itu bank milik swasta. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar akte pendirian, modal, dan keuntungan dimiliki oleh swasta. Dan yang terakhir itu ada bank asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Jadi dia sebagai intermediasi. Materi selanjutnya itu sumber dana bank. Kegiatan utama dari suatu bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Bank mempunyai 4 alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya. Yang pertama itu ada dana sendiri, kedua itu ada dana dari deposan, yang ketiga itu dana pinjaman, dan yang keempat itu sumber dana lain. Oke, dana sendiri. Pentingnya proporsi dana sendiri dibuktikan dengan adanya ketentuan dari bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai aktiva. Selanjutnya itu dana deposan. Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro, tabungan, deposito berjangka yang berasal dari nasabah, perorangan, atau badan. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada dana pinjaman. Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana itu yang pertama itu ada call money, yang kedua itu pinjaman antara bank,
Dan yang ketiga itu kredit likuiditas Bank Indonesia. Dan yang terakhir itu sumber dana lain. Sumber dana lain itu bisa dari setoran jaminan, dana transfer, surat berharga pasar uang, diskonto Bank Indonesia. Selanjutnya itu simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya. Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau biljet giro untuk pemindah bukuan. Sedangkan cek atau biljet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Materi selanjutnya itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah sebuah lembaga otonom yang bebas dari campur tangan para pihak lain yang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan terhadap semua bagian dalam jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, serta juga sektor jasa keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan, asuransi, lembaga jasa keuangan, dan lainnya. Nilai dasar kode etik OJK itu ada integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan. Materi selanjutnya itu penggunaan dana bank. Dana bank merupakan aset vital bagi individu dan perekonomian secara keseluruhan. Jenis-jenis dana bank itu ada tabungan, deposito, giro, dan investasi. Nah, penggunaan dana bank untuk investasi digunakan untuk berinvestasi seperti saham, obligasi, dan properti. Investasi memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.